Halo Science Seekers, berjumpa kembali bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya masih berada di Upper West di PSD City, di mana Upper West ini memiliki fasilitas Soho, Small Office, Home Office untuk Anda semua yang udah memiliki usaha atau ingin memulai usaha baru. Nah, di sini nih tempatnya hunian sekaligus bisa kita memulai usaha atau tempat usaha di dalam hunian itu tadi. Nah, ini adalah satu konsep yang sangat produktif di mana kita semua bisa berjumpa dengan orang-orang dengan berbagai profesi beragam yang akan bisa saling berkolaborasi. Dan yang paling penting lagi, di tempat ini kita akan bisa mendapatkan fasilitas yang bisa kita gunakan bahkan saat kita sudah men-DP tempat ini, walaupun Soho-nya belum dibangun di 2021 nanti. Artinya ini semua free untuk kita cari duit. Dan ini adalah sebuah fasilitas lain selain fasilitas pay the mix, di mana itu tadi kita bisa mencicil itu tadi, sambil mencicil kita tetap mempergunakan fasilitas yang ada di sini. So, Soho-nya sudah bisa dinikmati dari awal. Nah, berbicara tentang usaha, bagaimana kira-kira iklim usaha setelah Cipta Kerja disahkan? Setelah Omnibus Law yang menimbulkan banyak sekali demo dan penolakan di mana-mana di seluruh Indonesia. Nggak usah lama-lama, saya nggak ingin beropini, biarkan kartu saya yang beropini. Mereka akan menunjukkan apa yang akan kira-kira terjadi dan kita bisa bersiap-siap apa di kedepannya, melihat bagaimana Cipta Kerja ini nanti akan diimplementasikan. Kita langsung lihat kartu pertama. Kartu pertama kita memiliki The Eight of Swords, di mana ketakutan yang berlebih ini membuat kita jadi buta, ditutup matanya, kita menahan investasi, kita tidak ingin mengeluarkan apapun dan seakan-akan kita jadi takut. Dan ketakutan ini menimbulkan psikosomatis yang akan menyebabkan usaha berhenti dan terus hoki nanti tidak mengalir. Itu semua bahkan menjadi tidak baik endingnya. Nah, karena itu yang saya sarankan di sini adalah buka mata, karena sebenarnya apa yang kita takutkan ini sebenarnya adalah jalan keluar yang terbaik agar kita bisa menghindari ini semua. Investasi terutama di bidang yang jelas seperti properti adalah satu cara menyelamatkan aset Anda. Nah, ini adalah satu hal yang positif yang harus kita lihat, bahwa sebenarnya Cipta Kerja apapun itu pasti menghasilkan sesuatu yang positif. Toh itu sudah disahkan. Apakah penolakan ini akan bisa membatalkan? Tidak, tapi penolakan ini akan bisa mengawal, menunjukkan bahwa apapun itu kita masyarakat tidak hanya tinggal diam dan pasrah saja akan apa yang diberikan oleh wakil kita di DPR sana. Berikutnya lagi adalah, saya pikir setelah ini pembangunan akan berjalan lebih pesat. Semua yang terhenti selama lebih dari setengah tahun akan berjalan kilat sekali. The Chariot menunjukkan seorang panglima perang menaiki sebuah kereta kuda dan dia akan melesat, ditarik seperti kereta api, menabrak apapun yang menghalangi. Dan ini yang akan terjadi pada perekonomian Indonesia. Indonesia akan jadi salah satu negara di dunia dengan perekonomian pertumbuhan yang luar biasa setelah semua ini disahkan dan kita lolos dari pandemi ini. Ini juga yang saya pikir jadi sesuatu pertimbangan untuk Anda memulai investasi Anda sekarang dan tidak menunggu nanti, karena kebayang nggak, pelaku investasi seperti properti ini pun memberikan satu keleluasan untuk kita hanya membayar DP, bisa mempergunakan semua fasilitas yang ada di sini. Jadi can you imagine, semua spot di tempat ini it is so instagramable. Anda bisa pakai di sini free dan bisa melakukan apapun. So ayo come to Upper West. Ini adalah sesuatu ajakan yang saya khususkan untuk Anda yang berwawasan terbuka untuk melihat perubahan yang akan terjadi di depan sana. Berikutnya lagi adalah opportunity lain. Ada kesempatan lain yang juga akan muncul, di mana jika ini terjadi, maka kemudahan untuk berusaha atau berinvestasi akan lebih baik. Iklim bisnis akan lebih terbuka lagi, di mana persaingan akan menjadi lebih benar-benar bisa diunggulkan atau diandalkan untuk bisa mendapatkan satu hal yang paling positif. Jika kemarin kita banyak terkendala dengan perizinan, birokrasi, dan hal-hal yang lain, Omnibus Law ini bertujuan untuk menyimpelkan dan memangkas semua keribetan itu tadi. Dan dengan ini semua, ini hanya Omnibus yang pertama, nanti ada Omnibus yang kedua tentang perpajakan akan membuat Indonesia dengan jumlah penduduk yang 270 juta akan menjadi negara dengan panas dalam atau penghasilan dalam negeri terbesar. Saya yakin itu, dan kartu ini menunjukkan bahwa semua potensi itu dipegang erat, tumbuh, akan tidak jadi tongkat kayu saja tapi tumbuh sebagai pohon
yang akan membesar dan berkelendahan untuk orang-orang di sekitarnya. Berikutnya lagi adalah The King of Cups. Apapun itu, tetap tegas dengan tongkat spekter di tangan kiri dan ada cawan di tangan kanan, menunjukkan bahwa kita harus welas asih dan penuh perasaan dalam mengimplementasikan ini. Kaum buruh menengah ke bawah adalah yang terbanyak di Indonesia dan mereka ini penggerak ekonomi yang sesungguhnya. Bagaimana kinerja antara dua belah pihak ini tadi akan membuat Indonesia ini akan menjadi lebih maju, dan dengan semua welas asih ini tadi kita berdiri di atas sebuah perasaan dan kreativitas, karena dilihat dari si raja ini tadi yang duduk di atas pualam yang mengambang di atas air, menunjukkan bahwa ini semua akan dijalankan dengan sangat fleksibel. Nah, yang harus kita pikirkan sekarang adalah di era seperti sekarang, saat kita melihat sosial media, orang terus kemudian memframing sesuatu, kita terpolarisasi. Kita selalu menganggap hitam dan hitam, putih dan putih. Jika seseorang tidak menyukai Jokowi, orang akan bilang Jokowi ini evil, jahat. Jika orang mendukung Jokowi, terus secara buta dia akan bilang Jokowi ini selalu benar. Padahal apapun itu, Pak Joko Widodo ini adalah seorang presiden yang juga seorang manusia. Manusia tempatnya salah, walaupun mereka kadang berbuat benar karena petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Kartu The Moon menuntut kita untuk melihat satu hal, tidak terpolar, tidak hitam-hitam, putih-putih. Jangan terus kemudian menganggap Jokowi itu seperti ini, atau mungkin orang yang mendemo cipta kerja ini adalah orang yang jangan ngejudge sesuatu. Karena mereka pasti punya alasan saat melakukan itu. Seperti sebuah yin yang, sebuah keseimbangan. Dan ini yang harus kita terapkan pada pola berpikir kita. Tidak judgement terhadap sesuatu. Nah, dan keseimbangan itu juga yang diharapkan dengan tinggal di sini. Ada Soho juga. Kita tinggal di tempat kita berusaha cocok dengan new normal, di mana semua ini tadi bisa kita lakukan di tempat tinggal kita, nggak usah jauh-jauh lagi. Jadi small office, home office dengan semua fasilitas yang ada, tinggal di sini, making money, dan bisa tetap melakukan dengan stylish. Oke? Hey, oh ya, banyak yang nanya pada saya, apakah Denny Darko ini cuma bacain artis doang, atau orang biasa kayak kalian pun bisa saya baca kartu tarotnya? Nah, saya jawab ya bisa dong, karena kalian kan sama-sama manusia. Manusia pasti punya perasaan penasaran, dan jika kalian penasaran, jangan tunggu lama, silakan hubungi langsung. Ada yang mau ditanyakan monggo, ada yang mau dikonsultasikan silahkan, atau mau curhat saja, tapi saya akan bacakan menurut kartu yang ada di depan saya untuk membaca tanda-tanda yang terbaik agar kalian bisa terbebas dari kegalauan dan bisa melangkah mendapatkan langkah yang tertepat untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Saya tunggu teleponnya di nomor ini. Oke? Jangan di stop videonya, ini masih lanjut. Oke? Ini saya lanjutin ramalan yang berikutnya. Berikutnya lagi kita harus tahu bahwa Pak Jokowi, Pak Luhut Binsar, ini adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Orang mungkin akan menganggap kalau Pak Luhut kan punya perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang membabat hutan dan di mana-mana, jadi nasionalismenya dipertanyakan. Pertanyaan saya adalah, di mana orang yang mengatakan itu saat beliau mengangkat senjata bersama Kopassus ada di lini depan peperangan mempertahankan kedaulatan Indonesia? Untuk nasionalisme orang-orang ini adalah orang-orang yang memang sudah disumpah. Dalam darahnya saya yakin nasionalisme itu ada. Kalaupun ternyata orang menuduh mereka mengambil keuntungan, ya tunjukkan satu tuduhan yang memang beralasan, dan kita memang harus menjaga hal ini agar tetap pada koridornya. Ini kan sebuah oligarki di mana mereka semua yang akan kebagian. Bukankah itu artinya politik? Nah, tapi saya nggak mau menuduh siapapun. Yang harus kita cari tahu di sini adalah kita memang harus tahu orang-orang ini dan tidak terpolar dan menganggap orang-orang ini adalah orang yang jahat, orang yang baik. Ingat, kita harus tetap mengawal sebagai sebuah bangsa untuk demi what is the nation interest. Apa sih tujuan bangsa kita yang sesungguhnya? Itu yang harus kita jaga. Nanti akan terjadi sebuah perubahan yang besar. Akan terjadi petir menyambar, tower terbakar, dan semua akan benar-benar ketakutan. Ini akan terjadi sebentar lagi. Nah, ini semua karena adanya cipta kerja. Saya pikir ini adalah orang-orang yang selama ini mendapat keuntungan dengan birokrasi yang panjang, dengan kerumitan usaha, dengan semua demo-demo buruh yang pernah dilakukan. Ini sebentar lagi akan hilang, dan perubahan ini akan menunjukkan bahwa
Indonesia adalah satu dan kita akan menghadapi ini semua apapun yang terjadi, di mana kita akan bisa melakukan hal-hal yang positif setelah semua ini terjadi dan kita awasi. Nah, karena apa? Karena nanti akan terjadi sebuah lobby-lobby politik. Dalam sejarah Indonesia belum pernah ada antara presiden dan DPR itu akur. Mereka selalu presiden ke kanan, DPR ke kiri. Akur cuma di zaman Pak Harto. Setelahnya selalu seperti itu. Ini terulang lagi di mana DPR sama presiden akur. Apakah semua senang? Oh tidak. Tidak segampang itu, Ferguson. Nah, ada pihak-pihak yang tidak menginginkan dan mereka tetap merasa bahwa nanti periuk nasi mereka akan hilang. Orang-orang ini menunggangi orang-orang yang memang punya ketulusan takut terhadap Omnibus Law, dan ini wajar dan ini memang dilindungi hak demonya oleh undang-undang, tapi akhirnya orang-orang ini bertameng orang-orang yang punya kepentingan tulus demi keluarganya membakar, merusak fasilitas yang ada. Maka dari itu lakukan demo dan apapun itu dengan tetap jauhi anarkis dan jaga ketertiban umum, tidak merusak fasilitas yang ada. Berikutnya lagi adalah nanti orang-orang yang tadinya ini bertengkar dan saling menyalahkan, mereka akan akur. Sama seperti Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang setahun yang lalu kita lihat debat mereka seperti apa, saling menjatuhkan, saling mengunggulkan diri. Sekarang mereka bersinergi. Ini yang akan terjadi. Ini Indonesia yang kita inginkan. Mau jadi apa, kita semua tetap anak bangsa dan kita memang harus bersama membangun bangsa ini untuk satu menjadi Indonesia yang memenangkan persaingan dunia. Tapi pasti semua itu harus kita kawal dengan nasionalisme dan kesetiaan kita kepada Republik ini, Konstitusi Indonesia, kita harus tetap menjaga. Jadi apapun undang-undangnya, siapapun presiden dan wakil kita, tidak artinya mutlak benar atau tidak juga artinya mutlak salah. Kita harus menjaga, mengawasi, membenarkan jika ternyata salah, dan menjaganya untuk tetap benar jika ternyata hal tersebut memang tetap benar. Ini semua yang saya lihat dari Cipta Kerja, dan yang paling penting untuk kita semua tetap berinvestasi, dan untuk investasi terbaik hunian ada di sini, small office, home office dengan fasilitas Paydemix dan semua Instagramable facilities yang bisa kita nikmati sepanjang hari. Dan jangan lupa untuk Anda semua, saya berikan Visit Upper West sebagai hashtag di video ini dan untuk disebarkan, karena di sini kita semua bisa melakukan banyak sekali aktivitas produktif bersama orang-orang dengan berbagai macam profesi yang akan membawa kita menuju next level dalam kehidupan kita selanjutnya setelah pandemi. Dan ingat, apa yang saya katakan tadi, investasi ini harus Anda lakukan cepat karena semua properti yang ada di BSD City ini laku dengan cepat. Jangan sampai ketinggalan, sebentar lagi kita akan ngegas, membangun lagi, berkarya lagi demi Indonesia yang satu. Saya Denny Darko, sampai jumpa dan salam.